Selamat pagi, Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Gevi Akila Aksal. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Sistem Informasi. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan hasil proyek yang berjudul Penerapan Strategi Pembelajaran Interaktif Berbasis Digital dalam Mendukung Pendidikan Berkualitas di Sekolah Dasar. Proyek ini mengenai atau terkait dengan Sustainable Development Goals yang dimiliki oleh PBB di nomor 4 mengenai Quality Education. Saya lanjut. Proyek kita memiliki latar belakang, kita melihat bahwa pendidikan adalah atau sebagai fondasi utama untuk membangun sumber daya yang berkualitas. Di tingkat global, PBB sudah menempatkan bahwa pendidikan berkualitas itu sebagai prioritas utama. Dan di tingkat sekolah dasar, pendidikan ini sangat memiliki peran yang strategis untuk pembentukan karakter dan pengembangan kemampuan berpikir kritis anak sejak dini. Kemudian, kita juga mendapatkan beberapa permasalahan di lapangan. Pertama, mengenai cara pembelajaran di sekolah dasar yang masih bersifat satu arah dan kurang partisipatif. Kemudian yang kedua, model pembelajaran konvensional yang masih mengedepankan hafalan dan padahal jenjang waktu SD membutuhkan pendekatan yang interaktif dan kontekstual. Kemudian kualitas guru yang masih belum bisa memaksimalkan teknologi dan belum adanya pelatihan yang memadai. Nomor keempat, kita juga mendapatkan bahwa berdasarkan data Kemendikbudristek, hanya sekitar 38% SD di negeri kita ini yang memiliki fasilitas TIK yang memadai. Kemudian dukungan dari lingkungan dan komunitas yang masih perlu ditingkatkan. Kemudian rumusan masalah pertama mengenai pemanfaatan teknologi digital, eh, bagaimana dapat kita tingkatkan kualitas pembelajaran tersebut di sekolah dasar, kemudian apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan pembelajaran basis digital ini, kemudian mengenai apa pandangan guru terhadap penggunaan media digital sebagai alat bantu pembelajaran di kelas, kemudian bagaimana bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh sekolah dan lingkungan sekitar untuk mendukung pembelajaran digital di tingkat SD. Kemudian hasil dan temuan yang kita dapati, yang pertama, terdapat antusiasme siswa mengenai pembelajaran digital. Media interaktif seperti game-based learning, dan quiz online itu menumbuhkan atau meningkatkan motivasi belajar mereka. Kemudian mengenai temuan yang lainnya adalah mengenai fasilitas dan infrastruktur. Kami masih mendapati bahwa kurangnya perangkat dan jaringan internet ini masih menjadi hambatan utama. Kemudian kesenjataan digital yang dimana guru-guru masih belum bisa mengikuti, terutama guru senior, belum bisa mengikuti dengan perkembangan teknologi yang sekarang, yang dimana hal tersebut bisa membantu pembelajaran digital. Kemudian peran dukungan bagi orang tua dan komunitas yang masih belum optimal, dan banyak orang tua yang masih belum memahami pentingnya pembelajaran digital. Yang terakhir, kita mendapati bahwa kurikulum merdeka yang sempat dipakai itu mendorong guru untuk berinovasi dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa. Kemudian, solusi yang ditawarkan, pertama kita mendorong untuk guru-guru terutama sebagai garda terdepan diadakannya pelatihan teknologi, kemudian peningkatan fasilitas dan infrastruktur digital sekolah. Dalam hal ini, pemerintah perlu benar-benar memastikan dan mendukung pemerataan perangkat teknologi, kemudian edukasi literasi digital bagi orang tua, dan ini juga kita perlu mengadakan sosialisasi tentang pentingnya pembelajaran digital, kemudian kolaborasi multi pihak, sekolah, dinas pendidikan, komunitas, orang tua, perlu mendukung transformasi digital agar menjadi lebih maksimal. Kemudian
Yang terakhir, mengenai konten digital yang disuguhkan untuk siswa, ini menjadi hal yang sangat penting. Kita perlu membuat konten pembelajarannya relevan dan sesuai dengan karakter siswa. Kemudian, untuk refleksi pribadi, saya mendapati bahwa em, solusi ini tidak hanya sekedar teknologi saja, tetapi mengenai kesiapan guru, fasilitas, dan dukungan dari lingkungan sekitar. Saya juga belajar bahwa ada kesenjangan fasilitas sekolah dan perbedaan kemampuan guru gitu di antara SD, perbedaan dengan kabupaten dan kota. Kemudian mengenai narasumber saya, Pak David, saya juga menemukan bahwa eh, program yang dia sedang bangun dan sedang dijalankan sekarang mengenai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu menumbuhkan dan em, dan menjadikan saya terengah untuk menumbuhkan langkah-langkah kecil karena program tersebut eh, intinya untuk membiasakan siswa untuk membaca hal apapun, buku apapun yang dia sukai, yang mana harapannya program tersebut menumbuhkan konsistensi, menumbuhkan langkah-langkah kecil untuk mendorong konsistensi untuk siswanya. Em, Kemudian em, dalam hal ini memang betul-betul butuh dukungan dari guru, sekolah, pemerintah, dan orang tua untuk bisa sama-sama bekerja secara aktif untuk bisa mendukung pembelajaran yang berkualitas. Jadi tidak hanya dari sisi guru, sekolah, dan pemerintah saja, tetapi orang tuanya juga perlu um, berperan aktif. Akhir kata, proyek ini mendorong saya untuk meningkatkan kesadaran terhadap masalah dan berkontribusi sekecil apapun demi menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi semua anak. Terima kasih telah memperhatikan. Saya cukupkan sekian. Terima kasih.